terlahir dari keadaan rahim seorang ibu, maka ibu itu tidak bisa antum pilih. Kalau kita bisa milih, kita pengen lahir dari rahimnya Bunda Khadijah. Tidak bisa milih. Maknanya rahim dari ibu itulah rahim terbaik bagi kita. Kalau kita terlahir dari suku Jawa, suku Sunda, maka suku itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai dong, oh ente Cina, saya Jawa, ente Sunda, enggak ada. Semua itu adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan adalah ketakwaan kita semata. Oleh karena itu iman yang begitu sulit, mengkajinya sulit, aplikasinya sulit, tetapi tidak sempurna iman-iman tersebut kalau kita tidak mencintai saudara-saudara kita. Penting, Mbak, penting, Bu, iman kepada Allah, tetapi penting menjaga iman tersebut dengan cara apa? Kita mencintai saudara kita seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Taib. Lalu bagaimana dong kita itu kalau tidak beriman, kalau iman kita tidak sempurna, kalau ada seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia beramal. Ada ini orang tidak beriman kepada Allah, saya nggak percaya, saya ini ateis, saya ini apa. Kalau dia beramal, dia berbuat baik, maka amal itu otomatis gugur. Kalau dia berbuat baik tapi dia tidak login ya zaman sekarang itu, maka itu apa? Bagaimana? Dia itu maka apa? Maka dia itu amalnya itu seperti butiran-butiran debu. Oleh karena itu ayo kita iman kepada Allah. Ayo kita iman 6 hal itu. Merawat iman ini dengan cara apa? Mencintai saudara-saudara kita, melebihi kita seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Kita ambil contoh. Kalau kita itu makan begitu ya, maka kalau kita makan, bagaimana makanan yang kita suka itu saudara kita itu juga bisa makan. Jangan sampai kita itu menikmati makanan kita enak, tapi saudara kita kelaparan, jangan. Oh, ada itu di antara kita. Maknanya kalau kita makan itu, ajak teman-teman kita, agar teman kita merasakan. Makanya kalau punya gaji, jangan dimakan sendiri, traktir dong teman-temannya. Jangan sampai kita itu cerita aja, gaji saya udah segini, tapi nggak pernah traktir. Kata orang Jawa, nggak nyiprat belas. Apa? Nggak sampai ke temennya, jangan. Oleh karena itu apa? Cintai saudara-saudara kalian sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita beli baju, pikir dong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bagaimana mereka sekarang itu, apakah mereka punya baju? Padahal di musim kemarin Januari, Februari, kemudian apalagi Desember itu puncaknya musim dingin. Apakah mereka itu pakai baju yang layak? Tidak. Mereka itu dalam keadaan hujan, tapi hujannya bukan air, tapi hujannya peluru dan bom pada saat itu. Oleh karena itu, ayo kita mencintai, fikirkan saudara-saudara kita dimanapun berada. Kalau kita makan, jangan dihambur-hamburkan. Makan, berserakan di mana-mana. Enggak, jangan. Kita menghormati makanan, karena makanan ini seandainya ditaruh di tempat saudara kita, barangkali lebih berarti karena saudara kita lebih membutuhkan. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, kayulah kita berpikir yang saudara kita miliki. Ada loh di antara kita itu, kalau saudara kita memiliki sesuatu, maka kita timbul suudon. Ada orang, ibu-ibu punya tas baru. Kita suudon, paling dia tasnya KW. Dia kan nggak mampu beli. Kata siapa? Kalau dia dapat warisan, bisa juga beli. Kalau dia memiliki side job atau kerjaan sampingan, ya dia bisa membelinya. Oleh karena itu jangan sampai kita suudon kepada seseorang yang mana seseorang ini saudara kita banyak, bahkan saudara kita non muslim pun harus kita hargai. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bagaimana sih interaksi dengan saudara-saudara kita non muslim. Kalau ada kafir itu dibagi menjadi kafir dhimmi dengan harbi. Apa kafir dhimmi? Kafir dhimmi itu orangnya ya pendiam, santai, nggak julid begitu ya, nggak mau goda-goda kita, nggak mau merusak hubungan pertemanan kita. Maka itu harus kita baiki. Bahkan dikatakan Rasulullah, kita harus adil terhadap mereka. Maknanya kalau warga muslim itu dapat apa, dia harus dapat. Makanya kita harus adil. Tetapi lain dengan kafir harbi, seperti halnya sekarang Yahudi laknatullah menghajar saudara-saudara kita, tidak boleh ada toleransi dengan mereka. Maknanya toleransi itu bagaimana sih antara umat beragama? Nggak boleh kita mengatakan, seluruh agama itu sama aja. Nggak boleh. Kalau agama sama, ya sudahlah. Silakan Anda hari ini Islam,
besok Kristen, besok Buddha, besok Konghucu. Itu kalau agama sama. Ya enggak begitu. Makanya jangan dikatakan agama sama. Kalau agama sama itu ya sudah boleh ganti-ganti begitu kan sama. Kita beda agama kita, tapi bagaimana toleransinya diajarkan oleh baginda Nabi. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamaku, agamaku agamaku. Kita itu kalau toleransi itu kayak di sini meja gitu ya, nongkrong bareng sama teman-teman itu bagaimana sih? Kalau nongkrong bareng itu ya sudah. Kalau dia minum kopi, kita minum teh begitu ya. Kemudian dia minum susu, nggak perlu, cukup nongkrong bareng saja. Tapi nggak perlu teh itu dicampur dengan kopi, kopi dicampur dengan susu. Ini nggak toleransi. Kalau kalian ke tempat masjid orang Islam, ya sudah. Yang Nasrani nggak perlu ikut sholat Jumat. Begitu juga kalau ada kebaktian di hari Ahad, nggak perlu orang Muslim datang kebaktian ke tempat mereka. Karena apa? Lakum dinukum wali adin. Jangan dicampur agama itu. Karena agama itu memiliki aturan tersendiri setiap agama. Dan agama itu, maka apa? Yang pemeluknya itulah agama orang-orang yang beragama, orang yang agamis sesungguhnya. Kalau ada orang yang mengatakan, kita ambil contoh di bom Bali, ada orang yang mengatakan dia itu Islam, tapi dia mengebom orang-orang yang dimana dalam keadaan itu kafir dhimmi. Maka apa? Jangan. Sebab kalau dia kafir dhimmi, kita harus lindungi. Apa ini kalau mereka ya? Berapa? 3 berapa? 35. Oke. Maka kalau kafir dhimmi itu harus kita Harus kita interaksi dengan baik. Bahkan Rasulullah itu seringkali berbagi makanan dengan mereka, asalkan mereka itu faham bagaimana tata cara mengelola makanan, yang mana makanan itu yang dihalalkan oleh syariat Islam. Kita boleh kok berbagi dengan mereka, mereka boleh berbagi rendang dengan kita, asal dagingnya daging sapi. Kalau ada daging yang lain nggak boleh. Ini orang, saya masak enak nih, ini enak banget, dagingnya kriuk-kriuk, daging babi, ya nggak usah dimakan. Begitu juga orang yang lain non-Islam, nonis itu harus paham apa kaidah-kaidah di Islam, sehingga orang Islam juga memahami kaidah-kaidah orang yang di selain Islam. Kalau begitu kita sudah dikategorikan mencintai saudara-saudara kita. Jangan sampai kita itu, ada loh sekarang pepatah mengatakan, ada saudara itu seperti orang lain, tapi orang lain seperti saudara. Ada semacam itu. Dengan alasan apapun, banyak itu. Sama saudaranya pelitnya minta ampun, sama orang lain baiknya luar biasa. Maka itu biasanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah harta. Ada orang yang ditinggalkan mati oleh orang tuanya, maka dia berantem sama saudaranya. Karena apa? Rebutan warisan. Seandainya, mohon maaf, ini contoh saja, jangan baper kalau ada kesamaan cerita. Kalau ada seorang wanita, dia kakak pertama, adik-adiknya dulu masih kecil, ditinggal mati oleh ibunya, sudah memiliki warisan. Kemudian apa? Kakak-kakaknya ini yang belikan pampers, yang rawat adik-adiknya. Tatkala besar ini dibagi warisannya, ternyata apa yang terjadi? Yang laki-laki tidak dikasih seperti haknya laki-laki. Karena kita diatur di syariat Islam, yang laki-laki itu dapat 2, yang perempuan dapat 1. Nah ini enggak, perempuannya, kamu dulu aku yang nyebokin, aku yang belikan kolor kamu, aku warisannya paling banyak, enggak boleh. Oleh karena itu kalau ada semacam ini, membagi warisan tidak sesuai kaidah Islam, maka jangan. Ini menjadikan perpecahan dan kita tidak dikategorikan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga wajar saja kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa mendoakan orang yang mati, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa taqabbal hasanatihi wa kaffir sayyiatihi wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, terimalah segala amal mereka, ampunilah segala khilaf mereka. Kemudian apa? Dikatakan begini, wala taftinna ba'dahu, jangan engkau jadikan fitnah orang-orang yang ditinggal itu. Maknanya orang yang setelah ditinggal mati orang tuanya itu banyak terjadi fitnah. Sehingga apa? Kalau sudah banyak fitnah, dia itu bagaimana? Maka banyak perpecahan di antara saudaranya. Aku nggak mau ke rumah mas itu, nggak mau ke rumah abang. Apa itu? Saya begini, saya dikalah-kalahkan terus. Ada yang begitu. Saya nggak mau ke rumah kakakku itu suka menzolimi aku. Semua merasa. Padahal antum ketahui bersama, orang tua kita itu dalam memberikan kepada kita, insya Allah porsinya sudah diukur oleh orang tua kita.
Orang tua itu tidak ada orang tua yang nggak adil. Oh, kakakmu ku kasih yang banyak, kamu tak kasih yang dikit. Enggak. Kita itu anak selaku merasa dan merasa. Oleh karena itu, ayo kita merawat persaudaraan itu dengan cara apa? Satu, kalau ada dibagi-bagi, maka kita sesuailah bagian itu sesuai syariat Islam. Kalau kita bukan haknya, jangan sampai kita mengambil karena itu bukan hak kita. Apabila kita sudah semacam itu, enak. Saudara tetap jadi saudara, orang lain kita jadikan saudara, enak. Jangan sampai kebaliknya, saudara jadi orang lain jadi saudara. Tidak baik. Karena apa? Saudara itu sangat luar biasa. Suatu ketika cerita pentingnya saudara. Ada sumur tua sekali. Sumur tua ini adalah satu-satunya di daerah tersebut yang mana sumbernya masih ada. Kalau yang lain kering pada saat itu. Lalu apa yang terjadi? Tatkala ngambil air, kemudian apa? Ini embernya itu mesti nggak bisa nyampe karena ada yang megangin. Lah ini gelap gitu. Ini pasti ada jin penunggunya begitu kan? Ini ada jin penunggunya. Lah dipikir orang-orang semacam itu. Kemudian apa? Orang-orang sepakat. Bagaimana sepakatnya? Ini harus kita masukin ke dalam. Lalu siapa dong yang masukin? Kamu. Lalu orang ini berkata semacam apa? Oh iya, aku mau yang kalau aku masuk di sini kamu ikat, tetapi yang megang tamparnya harus saudaraku. Kita kan banyak di sini, saudaramu jauh. Enggak. Kalau mau panggil saudaraku baru aku datang ke sini. Sontak apa? Sepakat masyarakat pada saat itu dipanggil saudaranya. Dipanggil. Oh iya, dipanggil. Kemudian saudaranya mengikatkan dirinya dengan tampar tersebut, dipegang paling belakang. Semua orang, kakinya diikat, kemudian dia terbalik. Lalu apa yang terjadi? Ternyata di dalam sumur itu ada seekor monyet. Yang mana monyet itu takut melihat orang tersebut dan orang tersebut takut melihat monyet. Tatkala monyet itu takut, kemudian monyetnya manjat tampar tersebut, sontak apa yang terjadi? Orang-orang itu melihat monyet itu datang ke atas, orang-orang itu berpikir apa? Oh, dia sudah dikutuk oleh penunggu sumber tersebut sehingga dia jadi monyet. Lalu apa yang terjadi? Dilepaskan oleh semua orang tampar itu. Satu orang yang tidak dilepaskan tamparnya, yaitu saudara kandungnya. Itulah pentingnya saudara kandung. Sebaik-baik orang tidak bisa mengalahkan kebaikan saudara kandung. Saudara kandung itu tidak mungkin ikhlas, tidak mungkin ridho Anda dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, ayo bikin chemistry rasa cinta kita terhadap saudara-saudara kandung kita. Dengan cara kita berbaik dengan mereka, sering-seringlah berbaik mereka, sering-seringlah doain saudara-saudara kita. Oleh karena itu dikatakan di sini, ayo kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalian itu tidak dikatakan beriman sampai kalian itu apa? Mencintai saudara kalian seperti halnya kalian mencintai diri kita sendiri. Yang pertama saudara kandung, yang kedua adalah saudara seiman, yang lain adalah kemudian saudara-saudara kita sesama manusia. Oleh karena itu kalau kita sudah merasa ke mereka itu saudara dan mereka wajib kita cintai agar supaya iman kita itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enak sekali. Oh, keluar rumah, oh ini saudara saya. Oh ini saudara saya, semua saudara. Di masjid saudara, ketemu di pasar saudara. Sehingga kalau yang lain itu mengatakan kami adalah saudara, enak. Tidak ada copet, tidak ada apa. Kerja pun kalau sama saudara juga all out dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau semua saudara, sehingga kalau dikatakan al-mu'minul seorang mukmin itu sesungguhnya ikhwatun. Antara mukmin satu dengan mukmin satu itu adalah ikhwah atau saudara. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti kanal bunyanin wahid, seperti apa? Bangunan yang kokoh satu. Seandainya bangunan itu kita ambil satu saja di pondasinya, maka akan hancur. Kalau gentengnya kita ambil, maka akan bocor. Kalau batanya kita ambil, maka akan lubang. Begitu juga kita, tanpa saudara kita itu juga kita tidak tidak ada artinya. Bahkan muslim satu dengan muslim yang lain kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Ibarat kata seandainya jempol kita sakit, yang merasakan sakit itu bukan hanya jempolnya tapi seluruh tubuh sakit. Bahkan
organ tubuh kita, gigi ini sakit sedikit saja, yang merasakan sakit bukan hanya giginya saja, tapi seluruh tubuh ini merasa sakit. Oleh karena itu, ayo bikin chemistry. Kalau saudara kita dalam keadaan sakit, kita harus merasa sakit, kita harus merasa empati. Sekarang ada saudara-saudara muslim kita, bahkan saudara-saudara Nasrani kita yang berada di Gaza, Palestina. Beliau itu diblokade, yang mana kota Gaza ini tidak lebih besar daripada Malang ini, bahkan lebih kecil daripada Malang ini, tapi mereka itu diblokade, tidak bisa keluar. Aksesnya di sana ditutup. Mereka dalam keadaan yang sangat luar biasa. Mereka bertahan hanya satu tujuannya, yaitu mempertahankan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu kita harus empati. Jangan sampai kita itu nggak mau donasi, dicibir pula teman-teman yang aktif di teman-teman Palestina. Ngapain sih? Di negara kita juga masih banyak yang melarat, ini banyak kurang makan kok, orang-orang di luar negeri saja. Halo, ini Anda tidak empati. Sungguhnya kalau kita pengen empati terhadap Palestina, tidak perlu Anda menjadi seorang muslim. Cukup Anda menjadi manusia, maka Anda menjadi orang yang baik. Cukup Anda menjadi manusia, maka Anda akan empati terhadap warga Palestina. Sungguhnya Palestina dengan Israel ini adalah bukan masalah negara satu dengan negara lain. Ini adalah perang ideologis antara Yahudi dengan Muslim, dengan Nasrani dengan Yahudi. Dikatakan walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dengan Nasrani itu sampai kita mengikuti milah mereka, akidah mereka. Oleh karena itu ayo kita bersatu. Apabila ada kafir harbi tadi memusuhi kita, kita harus memusuhi. Tetapi kafir itu tidak memusuhi kita, yaitu kafir dhimmi, kayak tetangga kita atau apa, tidak apa-apa, kita harus baik. Oleh karena itu, ayo kita tanamkan cinta terhadap saudara-saudara kita. Ayo kita tanamkan cinta itu dengan cara apa? Sering berbagi dan sering mendoakan saudara-saudara kita. Fa insyaallah kalau kita sudah mencintai saudara kita seperti halnya kita mencintai saudara kandung kita sendiri, maka insyaallah iman kita dikatakan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah beriman, fa insyaallah kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala memiliki bekal, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Taib, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.